warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Jumpa lagi dengan kita kali ini. Sekarang Pak Ali ditemenin oleh Bu Nini. Iya, oke. Mau ngapain kita sekarang ya? Ngapain ya? Iya, siapa yang tahu kalau minggu depan kita ada perayaan apa ya? Betul sekali. Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75. Iya, 75. Terus kita nanti mau ada apa sih? Mau ada acara lomba-lomba, Pak. Oh gitu, acara lomba-lomba. Kayaknya seru ya lomba-lombanya. Jadi walaupun kita nggak di sekolah, kita tetap mengadakan lomba-lomba. Oh iya, lombanya banyak ya kayaknya ya? Banyak banget. Oh iya, banyak banget. Mau tahu nggak lombanya ada apa aja? Mau dong, tahu dong. Nah, ya nih ya. Jadi ini bukan cuma buat anak-anak aja ya lombanya, karena ini juga ada yang buat orang tuanya ya, untuk keluarganya. Lombanya ada apa aja? Kita lihat ya. Check it out. Tarik dinding dari atas dinding, tarik. Wih. Iya. Lombanya ada apa aja? Yang pertama ada lomba Foto keluarga. iya, dan yang kedua lomba menghias rumah. Kemudian Yang ketiga ada lomba mewarnai. yang keempat ada lomba membuat poster. Kemudian yang kelima ada lomba membaca teks proklamasi. Dan yang keenam ada lomba bercerita detik-detik proklamasi. Yang ketujuh ada lomba menyanyi lagu kreasi kemerdekaan. Yang kedelapan ada lomba video TikTok kemerdekaan. Oh, yang kesembilan, iya ada TikTok Kak. Yang kesembilan ada lomba kreasi memasak. Dan ke-10 ada lomba membuat kerajinan barang bekas. Kemudian yang 11 lomba menari-tari dindin Pak dindin itu loh. Iya, ya, dinding mbak dinding gitu ya. Ya, oke. Kemudian yang ke-12 ada lomba bercerita jika aku menjadi. Dan yang terakhir itu ada lomba membuat komik. Iya, oke ya, itu ayah bunda, anak-anak semua yang ada di rumah. Itu lomba-lomba yang nanti akan diadakan minggu depan selama perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, ketentuannya seperti apa ya? Kita lihat aja yuk. Yuk, oke. Ya, kita lihat ya bersama-sama. Yang pertama. Oke, yang pertama adalah lomba foto keluarga dengan tema kemerdekaan. Nah, ini wajib diikuti oleh semua keluarga yang bisa ya. Nah, ini nanti dilaksanakannya kapan? Pada tanggal 17 Agustus 2020. Syaratnya adalah, nah fotonya bersama seluruh keluarga inti. Kostum dan properti yang digunakan itu adalah kostum zaman kemerdekaan atau jadul ya. Kalau misalnya nggak ada ya bisa dikreasikan ya untuk bikin kostum-kostum zaman kemerdekaan gitu ya. Kemudian setting tempatnya bisa disesuaikan seperti zaman kemerdekaan. Nah, nanti kameranya bisa di set monokrom atau retro, yaitu efek kamera seperti zaman dulu hitam putih. Ya, contoh kamera retro itu seperti ini ya. Nah, tadinya kan kameranya seperti ini, kemudian nanti diedit jadi seperti ini. Ya, itu contoh kamera retro. Nah, kemudian syarat lomba yang kedua adalah Yang kedua yaitu lomba menghias rumah. Ini juga wajib ya sifatnya. Ini dilaksanakan tanggal 17 Agustus 2020. Kemudian tema untuk hiasannya yaitu Hari Kemerdekaan. Kemudian syaratnya bahan yang digunakan untuk menghiasnya itu diserahkan pada masing-masing peserta. Jadi bebas ya untuk bahannya ya. iya, bebas. Kemudian yang keempat syaratnya yaitu hiasan yang dibuat itu tidak mengandung unsur sara dan politik. Sara Iya. itu agama ya Pak ya. Iya, ya ada Agama ras kayak gitu. Jadi jangan mengandung unsur itu. Kemudian yang kelima syaratnya yaitu karya harus menyertakan logo HUTRI ke-75. Logonya nanti bisa cari ya, searching di internet juga ada logo HUTRI ke-75. Nah, oke, kemudian yang ketiga adalah lomba mewarnai. Ini dia syaratnya.
Lomba mewarnai ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus. Oh ya, balik dulu sebentar ya. Oke. Ya, oke. Jadi anak-anak, ayah bunda di rumah, jadi yang tanggal 17 itu lomba menghias menghias rumah dan lomba tadi foto itu kan wajib ya. Jadi semua peserta diharuskan mengikutinya. Nah, untuk yang tanggal 18 dan tanggal 19 itu silahkan pilih minimal satu lomba. Kalau misalnya lebih dari satu boleh nggak? Boleh ya, boleh banget ya. Kalau misalnya mau milihnya lebih dari satu itu boleh banget. Tapi kalau tapi diharuskan pilih salah satu saja. Nanti di tanggal 18, tanggal 19 kan nanti ada lomba, pilih saja nanti ya. Nah, balik lagi ke lomba mewarnai ya pada tanggal 18. Nah, lomba mewarnai ini diikuti oleh anak kelas 1 sampai kelas 3. Nah, temanya memilih gambar yang telah disediakan oleh panitia. Ini bisa diambil di sekolah ya. Nah, kemudian peserta juga menyiapkan sendiri alat perlengkapan untuk mewarnainya. Nanti kertasnya ukurannya A4. Nah, gambar hasil mewarnainya nanti dipoto dan dikirimkan kepada panitia lomba. Ya, itu lomba mewarnai. Selanjutnya adalah lomba membuat poster. Ini dia. Nah, yang keempat itu lomba membuat poster. Ini dilaksanakannya sama ya kayak lomba mewarnai tadi, jadi tanggal 18 Agustus. Syaratannya yang pertama, kalau lomba mewarnai itu kan untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kalau poster itu peserta lombanya yaitu kelas 4, 5, dan 6. Terus posternya bersesuaian dengan tema peringatan kemerdekaan 17 Agustus atau tahun baru Islam. Jadi sekalian memperingati. Iya, karena kan deketannya nanti hari Kamis ya. Iya. Kemudian syaratnya poster merupakan hasil ide dan kreativitas sendiri. Jadi emang itu buatan sendiri, jangan melihat dari hasil karya yang lain ya Pak Alia, dibuat sendiri itu. Ya. Kemudian yang kelima, syaratnya yaitu poster dibuat dalam ukuran kertas A4. Poster dibuat dengan full color. Kemudian peserta menyiapkan sendiri alat dan perlengkapan mewarnai. Jadi kita dari panitia tidak menyediakan perlengkapan mewarnai. Jadi kalian menyiapkan sendiri itu perlengkapannya. Dan yang terakhir yaitu hasil mewarnainya dipoto dan dikirimkan pada panitia lomba. Seperti itu. Iya, itu lomba membuat poster. Nah, ada apa lagi lomba di tanggal 18? Next. Tada! Ya, lomba storytelling detik-detik proklamasi. Nah, ini nih ya, bagaimana sih ceritanya sebelum proklamasi itu kayak gimana. Nah, ini nanti ada dilombakan ya untuk berceritanya. Jadi ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus. Kemudian peserta didiknya boleh laki-laki dan atau perempuan. Nah, kemudian nanti peserta bercerita tentang detik-detik, boleh membaca naskah ceritanya. Nanti naskahnya juga disediakan oleh sekolah. Nah, kalau misalnya mau menggunakan properti yang mendukung itu boleh banget ya. Nanti menambah nilai ya. Kemudian anggota keluarga, ayah, bunda, adik, kakak itu juga boleh bisa menjadi aktornya. Ya, oke, menggunakan kostum yang mendukung cerita ya, kayak kostum Soekarno atau kostum apalah ya yang mendukung ceritanya. Iya. Zaman-zaman kemerdekaan. Ya, oke, selanjutnya pada tanggal 18 ada apa lagi? Tring. Lomba menyanyi lagu kreasi kemerdekaan. Ini juga sama ya, dilaksanakan tanggal 18 Agustus. Nah, untuk pesertanya boleh laki-laki atau perempuan dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi semuanya boleh yang ikut. Kemudian lirik lagu dibuat dengan tema kemerdekaan. Jadi si liriknya tuh dibuat sendiri. Temanya tentang kemerdekaan. Nah, nada lagunya bisa menggunakan nada yang sudah ada, hanya liriknya yang diganti. Jadi kalian bisa menggunakan nada lagu yang udah ada, tinggal liriknya aja sama kalian diganti gitu. Kemudian dibuat dalam bentuk video dan durasi videonya itu maksimal 2 menit. Nah, ketika kalian nyanyi itu harus menggunakan baju atau atribut kemerdekaan. Seperti kayak baju merah putih atau pokoknya yang bertema kemerdekaan deh. Atau bisa bikin-bikin sendiri dari koran, dari kreasi lah ya. Kreasi aja gitu. Iya.
Ya, itu lomba menyanyi. Ya, oke, selanjutnya pada tanggal 18 juga ada lomba. Tereng. Ya, ada lomba membaca teks proklamasi. Nah, ini pesertanya juga boleh laki-laki atau perempuan membaca teks proklamasi ya, dibaca, jadi nggak dihafal, gampang lah ya dibaca. Oke, kemudian menggunakan pakaian yang sama atau yang mendekati mirip-mirip seperti Bung Karno ya, lagi-lagi masih suasana kemerdekaan, jadi pakaiannya itu dikreasikan seperti ya kemerdekaan seperti Bung Karno. Kemudian videonya harus utuh dari atas sampai bawah sampai kaki ya, jadi bisa lurus atau di landscape tapi harus kelihatan semuanya supaya mirip dengan Bung Karno sedang membaca ya. Nah, boleh juga menggunakan properti atau bahan-bahan penunjang seperti ada standing mic atau sama mic-nya juga. Ini juga bisa dibuat ya, misalnya dari kayu atau dari paralon bekas atau apa ya. Jadi kardus ya yang dibuat panjang ya, jadi bisa seperti itu. Nah, kemudian ini yang syarat selanjutnya, sebelum membaca teks proklamasi sebutkan nama lengkap dan kelasnya. Ya, itu salah satu lombanya. Kemudian ini yang terakhir nih pada tanggal 18. Jadi tadi udah ada lomba apa aja sih tanggal 18 tuh? Ada mewarnai, membuat poster, cerita detik-detik, proklamasi, terus nyanyi ya, kreasi nyanyi. Kemudian ini tadi membaca teks proklamasi, dan yang terakhir kalian nanti bisa memilih lomba TikTok kemerdekaan. Ya, syaratnya apa aja Bu Dini? Syaratnya itu yang pertama, kalian harus follow akun TikTok @sdjuarabandung. Kemudian video TikTok dengan tema kemerdekaan, dan durasinya juga maksimal cuma 30 detik ya Pak ya? Iya, 30 detik, nggak usah lama-lama. Terus nanti diupload video TikToknya dan mention ke SD Juara Bandung pada deskripsi videonya. Iya, oke. Jadi video TikToknya itu seperti apa sih contohnya? Kita lihat ya contohnya yuk. Ayo. Tarik dari mana nih? Dari sana, tarik ya. Set. Ya, gimana tadi videonya ya? Lucu. Halo ya, oke. Ya, oke. Ya, nanti kalian bisa lebih keren lagi ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasuki lomba pada hari Rabu ya, pada tanggal 19 nanti. Kalian juga bisa memilih satu mana lomba atau lebih ya. Jadi minimal satu aja ikutin ya. Kemudian kalau mau lebih juga boleh ya. Ada apa aja? Yang pertama adalah cering. Ya, nih yang suka masak nih, lomba kreasi masak dengan tema kemerdekaan. Ya, ini lomba masaknya itu bisa kolaborasi antara orang tua dan anak ya. Nanti dibuat dalam bentuk video, juga foto. Videonya berisi pengenalan diri peserta, bahan-bahannya apa, proses masaknya gimana, hingga penyajiannya. Durasi videonya hanya maksimal 7 menit. Jadi kalau misalnya ada yang panjang gitu ya videonya, membuatnya hanya diambil yang pokok-pokoknya saja. Ya, jadi selanjutnya udah jadi kayak gitu ya, 7 menit ya. Dan seunik mungkin nanti ketika mengirim videonya disertakan foto sebanyak 2 foto. Yang pertama adalah foto peserta lomba, kemudian foto peserta lomba sambil bawa masakannya, dan foto masakannya saja. Nanti peserta memberi nama masakannya sesuai dengan tema. Jadi nanti bisa kreasi ya, masakannya temanya apa gitu. Misalnya nasi goreng kemerdekaan gitu ya, misalnya telur merdeka. Ya, oke ya. Nah, itu nanti dikasih masakannya. Ya, oke. Selanjutnya ada lomba apa lagi? Ini dia lombanya. Nah, lomba yang kedua ya, berarti di tanggal 19 Agustus ya. Lombanya yaitu kria atau kerajinan barang bekas. Jadi ini menggunakan barang-barang bekas. Nah, persyaratannya yaitu yang pertama, peserta didik membuat suatu karya dari barang bekas tanpa bantuan orang lain. Jadi
sendiri ya. Temanya yaitu merah putih. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu dibuat dalam bentuk video dan juga foto. Kemudian syarat yang ketiga yaitu video berisi perkenalan alat dan bahan yang digunakan, proses pembuatan dan hasil akhirnya. Terus syarat selanjutnya yaitu durasi videonya hanya 3 menit ya. Jadi proses pembuatan lama diambil proses utamanya saja. Jadi diambilnya proses ya kayak tadi kalau masak-masak ya. Jadi diambil proses utamanya aja. Ya, jadi kalau misalnya dan ini selanjutnya ini. Iya, seperti itu. Dan syarat yang terakhir yaitu foto yang dikirim adalah foto di mana karya itu bisa disimpan dan dimanfaatkan, juga terlihat nama dan kelas peserta didik yang membuatnya. Jadi di foto itu dituliskan ya Pak Al ya, nama peserta didiknya biar nggak ketukar. Iya. Oke, selanjutnya adalah ini nih dia. Kita lihat tren. Iya, ini nari ya. Tadi kemarin nyanyi-nyanyi, sekarang nari ya. Lomba menari badindin ya. Lomba badindin ini kolaborasi antara anak dan orang tua. Jadi bisa, karena kan nari badindin itu kalau satu mah nggak lucu ya. Jadi harus banyak kan ya, sama sekeluarga ya, kakak, adik semua diajakin ya. Oke, kalau ada tetangga juga boleh kali ya. Latihannya Pak. Ya, latihannya iya ya, latihannya tempat. Ya, jadi kolaborasi antara orang tua dan anak, kemudian dibuat ini menarinya dibuat dalam bentuk video. Kemudian videonya berdurasi maksimal 5 menit dan peserta lomba nanti memberikan nama dan kelas pada video yang dibuat. Tari badindin itu yang kayak gimana sih? Yang kayak gini nih Pak. Nih, dari mana nariknya? Dari sana yuk. Ya, itu tadi ya, tari badindin. Gimana gini? Dindin badindin. Oh, bukan ya, gini. Ya, oke. Ya, nanti masih ada waktu buat latihan ya bagi yang akan mengikuti lomba tari badindin. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih? Selanjutnya ada lomba Cring. Nah, lomba selanjutnya yaitu membuat komik kemerdekaan. Ini juga dilaksanakan tanggal 19 Agustus ya. Nah, komiknya dibuat di kertas HVS ukuran A4. Nah, komik juga dibuat minimal 4 panel. Kemudian digambar menggunakan tangan. Terus syarat selanjutnya yaitu tema komik adalah kemerdekaan atau tahun baru Islam. Iya, jadi sama ya Bu, sama seperti tadi apa yang menggambar ya, menggambar poster. Jadi ada karena kita berdekatan dengan tahun baru Islam, maka kita tambahkan temanya boleh tahun baru Islam. Tadi ada yang mau ditanyakan? Amin. Iya, oke. Jadi yang dimaksud dengan komik dibuat minimal 4 panel itu kayak gini nih. Nih, ya, oke. Nah, ini contohnya komik yang 4 panel. Jadi 4 kotak gitu ya minimal. Jadi ceritanya ada 4 kotak. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih? Lomba pada tanggal 19 Agustus. Cring. Ya, ini dia. Lomba bercerita sama ya, tapi ini ceritanya tentang jika aku menjadi. Nah, jadi kalau misalnya nanti itu kalau udah gede tuh mau jadi apa sih cita-citanya? Nah, ini kita lombakan juga ya. Jadi syaratnya peserta menggunakan kostum dan properti sesuai dengan cita-citanya. Kayak misalnya mau jadi polisi, nanti boleh pakai baju polisi. Tapi kalau misalnya yang kreatif juga boleh lah ya. Kalau misalnya cita-citanya mau jadi YouTuber, ya. Ya kalau YouTuber kan kostumnya bebas ya. Jadi bisa tuh ya. Atau cita-citanya pengen jadi presiden, nah nanti pakai jas gitu kayak presiden, boleh ya. Nah, jadi nanti peserta didik menyebutkan nama lengkap, kelas, dan cita-cita dan menjelaskan cita-citanya secara detail. Jadi nanti diawali dengan jika aku menjadi presiden maka aku akan ini. Nah, maka aku akan mengubah dunia. Ya boleh seperti itu ya. Nah, peserta didik tidak boleh membaca teks tapi ini mah ya, karena videonya kan cuma 1 menit. Jadi insya Allah gitu ya bisa. Jadi tidak perlu membaca teks.
Iya. Oke, itu begini banyak sekali lombanya ya. Jadi ada 13. Nah, ya, tapi begini ngomong-ngomong kalau misalnya kita sudah buat nih lomba kayak misalnya tadi video, banyaknya video kan ya. Emang video semua ya. Ada sih kalau TikTok mah kan tinggal upload sih sebenarnya ya. Nah, jadi videonya itu kirim kemana ya? Mana ya, Pak? Kirim ke ya, jadi ini nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ngirim videonya, nanti bisa langsung dikirimkan ke penanggung jawab lomba masing-masing. Iya, Ya. Kalau lomba kreasi masak ke siapa, Bu? Ada Bu Lia. Iya. Kemudian buat kerajinan barang bekas itu ada Bu Ida. Ida, tari badminton ke Bu Deca. Deca. Lomba mewarnai dan membuat poster ke Pak Sarif. lomba bercerita. Itu ke Bu Eva. Nah, kemudian menyanyikan lagu kemerdekaan ke Bu Bu Nining. Kemudian membaca teks proklamasi ke Abah Roni. Kemudian foto keluarga ke Ibu Dewi. Nah, ini bercerita detik-detik proklamasi ke Oh, membuat komik ke Bu Upi dan video TikTok ke Pak Aldi. Ya. Dan menghias rumah itu ke Pak Dadan. Ya, oke anak-anak semuanya, ayah bunda yang ada di rumah, itu informasi kita ya untuk persiapan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya kan di sekolah ya. Nah, biasanya ada balap kelerengnya. Tapi kalau misalnya di rumah kan balap kelereng nggak seru ya. Gitu. Apalagi makan kerupuk ya. Nggak rame itu, nggak rame. Ya, makanya lombanya kita didesain yang bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Ya, oke anak-anak semuanya, ayah bunda di rumah, selamat memilih lombanya. Untuk pengumpulannya. Oh, pengumpulannya kan nanti langsung sama kan tanggalnya kan tadi ada ya. Tanggalnya tanggal 17, tanggal 18, tanggal 19. Nanti dikumpulkan pada hari itu juga ke PJ lomba tadi yang sudah disebutkan. Ada maksimal nggak sih Pak? Pengirimannya jam berapa gitu? Maksimalnya jam 8, jam 20.00. Iya. Tapi nanti langsung dikirim ya ke guru PJ-nya masing-masing. Maksimal jam 8 malam. Jika ada yang mau ditanyakan juga mengenai lombanya juga bisa ya, menghubungi PJ-nya tadi ya, penanggung jawabnya gitu ya. Misalnya ada yang kurang jelas tentang syarat-syarat yang tadi, bisa langsung tanyakan ke penanggung jawab lomba masing-masing. Iya benar. Itu saja ya, insya Allah informasinya cukup jelas. Dan selamat memilih lomba. Iya, betul. Kemudian selamat menyiapkan, semoga jadi juara kan nanti hadiahnya ada trofi ya dan sertifikat. Yeay. Ya, oke, itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan informasi ini. Sampai jumpa ke penghargaan nanti ya, ke pengumuman lomba. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.